Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbala, segala amal jadikanlah amal yang kau terima di sisimu. Wa syifa'an min kulli da', dan kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami kesembuhan, kesehatan dari berbagai macam penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Para penonton dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-67. Allah sampaikan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas. Apa kata Allah? Allah menyampaikan dalam surah Al-Ma'idah ayat 67, wahai Rasul, wahai Muhammad, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Jadi berdakwahlah engkau. Disampaikan ajaran Islam ini kepada orang lain. Karena kalau engkau tidak mengerjakan, maka kamu tidak menyampaikan amanah. Jadi kalau engkau tidak lakukan dakwah ini, berarti kamu bukan orang yang amanah, kata Allah. Dan Allah tutup firman-Nya ini dengan sebuah kalimat yang sangat-sangat indah sekali. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah akan memelihara kamu dari gangguan manusia. Nah, ayat yang singkat ini yang telah kita sebutkan tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan dakwah Islam, menyampaikan risalah, dan Allah telah menjamin bahwa Allah akan menjaga Nabi SAW. Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong Nabi, akan menguatkan Nabi dari para musuh-musuhnya. Jadi ayat ini juga memberikan kabar gembira kepada siapapun yang berjuang di dalam kebaikan. Siapapun di antara kita yang mendakwahkan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak senang dengan kita. Kalau seandainya kita menyampaikan kebaikan ini, kemudian kita sampaikan bahwa perbuatan tersebut dilarang di dalam agama, maka orang-orang yang berada dalam perbuatan buruk tersebut akan benci kepada kita. Jadi inilah yang telah dialami oleh para pejuang dalam dakwah ini. Akan ada saja orang yang tidak senang. Itulah yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali orang yang tidak senang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika agama Islam ini disampaikan oleh Rasulullah. Maka Allah menyatakan kepada Rasul, tenanglah Nabi, tenanglah Muhammad, jangan khawatir Muhammad, jangan bersedih Muhammad, aku yang akan menjagamu dari keburukan-keburukan manusia tersebut. Nah, ketika kita tahu dalam surah Al-Ma'idah ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melakukan penjagaan kepada Rasulullah, maka tentu saja kita bertanya, bagaimanakah di antara bentuk penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sungguh banyak sekali penjagaan yang telah Allah berikan kepada Rasulullah. Di antaranya adalah kisah-kisah yang akan kita sampaikan dalam uraian berikut. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, pernah menyampaikan sebuah kisah kepada kita. Kata Abu Hurairah, dulu Abu Jahal pernah berkata. Apa kata Abu Jahal? Berani-berani sekali Muhammad itu solat di samping Ka'bah. Jadi, kalau Muhammad itu tidak juga berhenti dari solatnya, aku akan pijak lehernya
dan aku akan benamkan wajahnya ke tanah. Itu yang disampaikan oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini melihat Nabi solat di samping Ka'bah, dilakukan solat oleh Nabi. Geramlah Abu Jahal ini melihat perihal tersebut. Ini berani-beraninya Muhammad melakukan ini. Berani-beraninya dia solat. Kalau dia lanjutkan itu juga, nampak oleh aku, niscaya aku akan pijak lehernya, kata Abu Jahal. Dan memang di suatu hari terlihatlah Nabi SAW melakukan solat di samping Ka'bah dan dilihat oleh Abu Jahal. Maka berarti Nabi tidak takut dengan gertakan Abu Jahal. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kemudian? Kemudian Abu Jahal ini pergi ke Nabi SAW yang sedang mengerjakan solat. Namun yang mengejutkan dari kisah ini, kata Abu Hurairah, setiap kali Abu Jahal dekat dengan Nabi, Abu Jahal ini mundur-mundur. Dimundur-mundur, kemudian melakukan seperti ini. Seperti orang yang menahan-nahan. Jadi dia mundur seperti ini, mundur seperti ini. Maka orang yang melihat Abu Jahal keheranan. Apa yang terjadi dengan Abu Jahal? Mengapa ketika dia berniat untuk menginjak leher Nabi, yang Nabi sedang sholat, semakin dekat dengan Nabi, justru dia mundur-mundur sambil menahan dirinya seperti ini. Maka ketika itu Nabi SAW menyampaikan, "Laudana minni lakhtatafathul malaikah utwan." Kalau Abu Jahal itu semakin dekat juga denganku, niscaya malaikat akan menyambarnya sepotong-sepotong. Jadi ternyata ketika Nabi sedang mengerjakan sholat, ada Abu Jahal yang akan berbuat buruk kepada Nabi. Ketika akan berbuat buruk tersebut, ternyata ada malaikat yang siap menyambar Abu Jahal ketika itu. Kalau Abu Jahal nekat juga untuk semakin dekat dengan Nabi SAW. Inilah yang juga ditanya oleh orang-orang kepada Abu Jahal. Mengapa Abu Jahal ketika itu mundur? Kok mundur Abu Jahal? Kata Abu Jahal, sesungguhnya di antaraku dan di antara Muhammad itu ada parit yang berisikan api. Jadi itu yang dilihat oleh Abu Jahal ketika dia hendak berbuat jahat kepada Nabi SAW. Dan inilah bentuk penjagaan Allah kepada Rasulullah. Di antara kisah yang lain, bagaimana Allah menjaga Nabi kita, dari Jabir bin Abdullah ketika Nabi SAW berperang. Sedang terjadi perperangan bersama para sahabat melawan musuh-musuh Islam. Maka kemudian ada satu momen di mana kaum muslimin ketika itu agak lengah. Tidak terlihat Nabi oleh mereka. Maka ada seorang musuh yang bernama Ghawras bin Al-Harith. Ghawras bin Al-Harith ini berdiri di dekat Nabi, lalu Nabi tersebut ditantangnya dengan sebuah pedang. Jadi ini mirip dengan kisah yang kemarin, tapi dalam momen yang lain. Jadi orang ini mengatakan, sekarang Muhammad, siapa yang akan menolongmu? Maka Nabi SAW dengan mantap menjawab, Allah yang akan menolongku. Maka gemetarlah tangannya. Maka kemudian terlepas pedang tersebut. Sekarang Nabi ambil pedang itu, lalu Nabi katakan, sekarang siapa yang akan menolongmu? Lalu Nabi mengatakan kepada Ghawras ini, masuklah kamu ke dalam Islam. Jadi bersaksilah kamu bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku adalah hamba dan utusan dari Allah. Tapi Ghawras ini mengatakan, saya tidak mau. Saya tidak mau Nabi. Saya tidak mau masuk Islam. Tapi saya akan berjanji. Jadi saya adalah kepadamu, kalau engkau melepaskanku Nabi, aku tidak akan memusuhimu selama-lamanya. Dan kaumku tidak akan pula memusuhimu selama-lamanya. Maka Nabi SAW melepaskan orang ini. Karena dia sudah berjanji demikian, lalu Ghawras ini mengatakan kepada kaumnya, sungguh aku telah berjumpa dengan sebaik-baiknya manusia. Nah inilah diantara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi, di mana ketika ada seorang yang siap menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah, dia bertanya, siapa yang akan menolongmu? Maka Nabi menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi baru saja menyebut Allah, gemetarlah tangan orang ini sampai terjatuh pedangnya. Inilah penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kisah yang juga sangat menarik
tentang bagaimana Allah menjaga Nabi. Selain 2 kisah tadi, ada pula kisah dari Anas. Ya, Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, dulu ketika Nabi masih hidup, ketika kami masih bersama Nabi SAW, ada seorang laki-laki beragama Nasrani masuk ke dalam Islam. Jadi dia ini beragama Nasrani, kemudian masuk ke dalam Islam, dan dia hafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Jadi hebat dia ini. Jadi dia agama Nasrani, baru masuk Islam, kemudian bisa menghafal surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Yang kita tahu Al-Baqarah dan Ali Imran ini termasuk 2 surat yang disuruh oleh Nabi untuk kita merutinkan membacanya, karena nanti 2 surat ini bisa memberikan syafaat. Dia nanti akan seperti awan, kata Nabi, bagi para pembaca nanti di akhirat. Nah, orang yang baru masuk Islam ini hafal surah Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian dia tulis 2 surat ini untuk Nabi SAW. Nah, kita tahu di zaman Nabi sedikit orang yang pandai dalam menulis. Nah, apa yang terjadi ketika dia setelah selesai menulis 2 surat ini, dia keluar dari Islam, alias murtad. Murtad dia. Tidak sampai murtad, dia katakan kepada orang-orang, itu Muhammad itu sebetulnya tidak tahu dia. Jadi Muhammad itu tidak, Al-Quran itu sebetulnya dikarang-karang saja oleh Muhammad. Nah, kalaulah bukan karena tulisanku, tidak akan tahu Muhammad itu Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu kata dia kepada orang-orang. Maka apa yang terjadi kemudian? Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan orang ini. Jadi orang yang Nasrani masuk Islam, menulis Al-Baqarah, Ali Imran, ditulisnya untuk Nabi, kemudian dia murtad. Tidak sampai murtad, difitnahnya Nabi kalau Nabi ini tidak tahu apa-apa tentang 2 surat ini, kecuali apa yang aku tulis. Maka Allah kemudian mematikan orang ini. Apa yang terjadi? Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Yang terjadi setelah itu adalah, setelah orang ini mati, lalu orang ini dikuburkan. Namun pagi harinya, dia jenazahnya ini keluar dari kuburan. Jadi jenazahnya ini tiba-tiba berada saja di atas tanah. Jadi dia sudah kuburkan, tapi tiba-tiba di pagi harinya jenazahnya sudah berada di atas tanah. Maka orang-orang ketika itu mengatakan, ini pasti perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Oh ini mungkin Nabi balas dendam ini, kata orang. Jadi digalinya oleh Nabi malam-malam mungkin dengan sahabatnya, kemudian ditaruh saja oleh Nabi jenazahnya di atas kuburan tersebut. Lalu mereka yang mengatakan itu digalinya lagi lebih dalam. Jadi digalinya lagi lebih dalam, kemudian di pagi harinya setelah digali lebih dalam, ditaruh orang yang tadi memfitnah Nabi, ditaruh lagi ke dalam liang lahat yang lebih dalam. Ternyata pagi harinya begitu pula kejadiannya. Jadi jenazah orang ini tiba-tiba di atas kuburan lagi. Maka orang mengatakan, wah ini pasti perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Akhirnya digali lagi kuburan yang lebih dalam, lalu ditaruh orang tersebut, dan pagi harinya orang itu juga berada di atas kuburannya. Jadi jenazahnya tetap saja tidak bisa digali terus. Nah, akhirnya apa? Jenazahnya dibuang saja oleh orang-orang. Nah, inilah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah, bahwa siapa saja yang berani menfitnah Nabi SAW, Allah akan tampakkan langsung akibat dari perbuatannya. Dan ini tidak 1-2, bahkan di zaman-zaman modern sekarang ini, orang-orang yang berani lancang terhadap agama ini, kita tahu ada seorang yang tidak diterima oleh bumi. Nah, jadi silahkan para penonton cek saja siapa yang kita maksud. Orang yang meninggal dunia kemudian digali tanahnya, tidak ada bumi yang mau menerima jenazah orang ini sampai kemudian dia dikuburkan, tapi tidak di dalam tanah, tapi justru di atas tanah. Nah, ini baru kejadian lebih kurang 1 abad yang lalu, jadi masih dalam abad yang ke-19 ini. Jadi baru-baru ini. Inilah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk penjagaan Allah kepada Rasulullah itu dalam peristiwa hijrah. Kita tahu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke kota Madinah, itu Abu Jahal bersama para pemuka Quraisy ketika itu merencanakan niat jahat kepada Nabi, bahwa hari Kamis
26 Safar, malam Jumat, itu diutus setiap dari kaum itu pemuda-pemuda yang gagah, berani, tangkas, diberikan pedang-pedang yang tajam, siap menebas leher Nabi malam itu. Maka kemudian pada malam Jumat, di mana Nabi SAW sudah dikepung oleh pemuda-pemuda yang tangguh ini, yang siap membunuh Nabi, siap menebas leher Nabi, lalu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi, di mana ketika Nabi keluar rumahnya, mereka tertutup pandangannya sebagaimana yang terdapat dalam surat Yasin, waja'alna mim baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka itu ada penghalang, di belakang mereka itu ada penghalang, kemudian kami jadikan mereka ini tidak dapat melihat apapun. Nah, inilah bagaimana penjagaan Allah kepada Nabi. Tidak sampai di sana, kita tahu ketika Nabi bersama Abu Bakar di Gua Thur, itu kata Abu Bakar, seandainya orang-orang yang mencari Nabi dan Abu Bakar malam itu sudah berada di pintu itu melihat ke bawah saja, maka mereka akan mendapati Rasulullah dan Abu Bakar. Inilah yang membuat Abu Bakar takut. Ditakut Nabi, seandainya orang-orang kafir Quraisy ini, orang-orang Quraisy ini melihat kepada kita di bawah ini, dia dongakkan saja kepalanya sedikit, maka habislah kita Nabi. Ya, maka timbul perasaan takut dan khawatir dari Abu Bakar. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, jangan takut. Jangan takut, jangan khawatir Abu Bakar, jangan bersedih. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar, kalau kita berdua sedangkan Allah adalah yang ketiganya? Kan di dalam ayat disampaikan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih Abu Bakar, sesungguhnya Allah ada bersama kita. Yang mana tidak sampai di sini penjagaan dari Allah dalam peristiwa hijrah, ketika Nabi SAW dan Abu Bakar melakukan atau melanjutkan perjalanan, dikejar oleh Suraqah bin Malik. Kita tahu setiap kali semakin dekat kuda ini kepada Nabi dan Abu Bakar, selalu terpelosoklah kuda dari Suraqah bin Malik ke dalam padang pasir ketika itu. Inilah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah kitab diceritakan bahwa penjagaan Allah kepada Nabi ini tidak saja ketika Rasulullah sudah diutus, tapi juga ketika Nabi masih kecil. Bahkan dulu disebutkan dalam kisah, ada dulu perayaan di kota Mekah ini. Mungkin perayaannya ada pakai dendangannya, mungkin pakai segala yang mungkar-mungkar. Kemungkaran dilakukan perayaan di kota Mekah. Itu Nabi ketika kecil ada ingin untuk melihatnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi tertidur. Nah, ini adalah bentuk penjagaan dari Allah kepada Nabi. Dari Nabi mulai kecil itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi kita diwafatkan oleh Allah taala. Nah, inilah para penonton, para pendengar dimanapun berada, bahasan kita pada pertemuan kali ini, bahwa betullah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu wahai Muhammad dari kejahatan-kejahatan manusia. Siapapun yang berada di jalan Nabi SAW, berjalan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dia lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, berdakwah di dalam agama ini, berjuang di dalam agama ini, maka dia tidak perlu khawatir, tidak perlu risau, tidak perlu ragu, ada Allah yang akan senantiasa menjaganya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.